Nah, ini yang betinanya PB pastel. Jadi sebelum kita buka glodoknya, ada sebuah istilah dalam beternak burung lovebird ini bahwa eh, yang paling kita ketahui yaitu kawin belum tentu bertelur, bertelur belum tentu menetas, menetas belum tentu hidup. Dan seperti yang saya bilang, kita tidak bisa menjamin semua yang menetas itu akan hidup semuanya. Ada kalanya hidup sebagian atau hidup semuanya, bahkan bisa mati semuanya. Halo teman-teman JF21, hari ini saya akan membahas tentang indukan dan anakan ya, yang biasanya ketika kita memiliki indukan yang sudah menetas ya, ada anakannya, dan biasanya anakannya itu tidak selamanya dijamin akan hidup 100%, namun ada seleksi alam. Saya akan ceritakan mengenai pengalaman saya dengan indukan saya yang ini. Ini adalah albino mata merah dan PB pastel ya. Jadi anaknya yang pertama dulu, saya akan tunjukkan anaknya yang pertama adalah ini ya. Ini adalah albino mata merah dari indukan albino mata merah dan PB pastel betinanya ya. Keluarlah satu ekor albino mata merah ini. Namun ini cacat ya, punggungnya agak bungkuk, dan ini tidak masalah, akan saya coba untuk breeding. Sekarang kita kembali pada hasil tetasan dari indukannya yang kedua ya. Nah, ini di sini adalah tetasan produksi kedua ya. Ini pertama hanya satu ekor seperti yang kita lihat tadi, keluar albino, dan ini seperti yang pernah saya beritahukan bahwa ini sudah menetas. Dan saat itu saya hanya mendengar suaranya aja tanpa membuka, dan saya ada membuka untuk glodok ini tadi pagi, dan informasinya semua telurnya menetas. Dari 3 telur menetas semuanya. Nah, ini yang betinanya PB pastel. Jadi sebelum kita buka glodoknya, ada sebuah istilah dalam beternak burung lovebird ini bahwa eh, yang paling kita ketahui yaitu kawin belum tentu bertelur, bertelur belum tentu menetas, menetas belum tentu hidup ya. Jadi semuanya bisa terjadi terhadap anakannya atau telur-telurnya itu ya. Jadi kita akan buka saja untuk melihat perkembangan dari anakannya ini ya, dan kita akan bahas. Ini kita buka. Oh ya, tadi pagi saya ini ada buka dan anaknya ada 3, namun ada satu yang mati. Nah, karena ada satu yang mati, itulah yang akan kita bahas. Nah, jadi ya teman-teman semuanya ya, membuka glodok belum tentu. Ada satu yang sudah mati tadi pagi saya lihat. Nah, jadi kalau tidak saya ambil kontennya hari ini ya, maka mayat atau jasad yang ada yang paling kecil itu tidak akan bisa terlihat ya. Jadi saya tidak akan mengambil jasad yang mati itu tuh udah mati tuh ya. Dan matinya itu bukan karena saya buka glodoknya, tetapi karena seleksi alam. Seleksi alam itu mati ya karena terjadi secara alami aja ya, tanpa ada penyebab. Misalnya penyebab yang biasanya kita lakukan apabila ada anakan yang mati karena kita membuka glodok ya, kita sering buka-buka glodok sehingga dia merasa terganggu. Tapi pada kasus indukan ini ya, anakannya itu mati tanpa ada saya membuka glodoknya. Saya mengetahui ini menetas pada saat ada suara cindilnya ya, ada suara karena kebiasaan kita bisa mendengar anakan yang sudah menetas. Nah, tadi pagi saya coba untuk melihat perkembangannya, ternyata anaknya ini sudah mati. Jadi matinya ini bukan karena saya sering buka tutup glodok, bahkan untuk indukan ini saya tidak pernah membuka glodoknya sebelumnya ya. Nih, tuh anaknya yang paling kecil itu, tuh yang kecil itu udah mati ya, mati. Dan saya harus membuat video ini supaya teman-teman tahu bahwa tidak semua anakan yang menetas itu akan hidup ya, karena anakan-anakan yang sudah menetas itu ya, baik telurnya semuanya menetas, itu tidak semuanya terjamin akan hidup semuanya ya. Ada kalanya akan mati semuanya, hidup sebagian, dan hidup semuanya. Bahkan ada kasus yang anakannya mati semuanya ya. Untuk ini kita tidak bisa melihat pewarna matanya ya, karena dia masih menghadap ke sana nih ya. Tuh,
Yang jelas anakannya yang mati yang paling kecil itu tidak saya ambil, saya biarkan aja ya. Dan indukannya melihat kita nih sebenarnya tuh. Hai. Hai. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, apabila memiliki indukan yang menetas ya, tetap bawa enjoy aja dan tetap yakin bahwa anak-anakannya itu pasti akan hidup, meskipun dalam perjalanannya ada aja anakannya yang kena seleksi alam yang akhirnya mati. Ini sepertinya akan jadi PB Cremino nih ya, yang kiri tuh, itu yang mati ya, jadi paling kecil ya. Kita tutup aja nih ya, kita tutup untuk tidak membuat dia lebih terganggu lagi. Yang jelas seperti yang saya bilang tadi, bisa mati karena kita sering lihat atau memang karena indukannya yang tidak baik dalam merawat anaknya ya, seleksi alam terjadi. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, jadi untuk indukan ini kita sudah buka glodoknya dan anaknya ada 3 sebenarnya, telurnya menetas semua, namun yang hidup hanya 2 ekor. Untuk kondisi bahan sarang semuanya bagus, tidak ada masalah ya, tidak kurang bahan sarang sehingga anaknya bisa tumbuh dengan normal. Sekarang kita hanya menunggu rezeki kita, apakah sisa 2 ekornya itu akan tetap hidup sampai saatnya saya panen nanti. Nah ini ya, untuk indukan ini pertama kali saya buka hari ini tadi pagi, dan untuk yang sekarang untuk membuat videonya untuk teman-teman ketahui dan sama-sama belajar ya. Jadi dalam beternak burung lovebird ini ya, seperti yang saya bilang tadi, bertelur belum tentu menetas, menetas belum tentu hidup. Dan untuk kasus punya saya ini, kita sama-sama lihat bahwa 3 ekor anakannya ya, yang selamat untuk sementara hanya 2. Harapan saya yang 2-nya itu tetap hidup juga dan bisa jackpot PB Cremino. Tuh, agak panik mereka ya. Nah, jadi ya teman-teman, setelah kita buka glodoknya tadi dan ada anaknya 1 yang mati, saya tidak akan mengambil anakannya yang mati itu, dan saya biarkan indukan yang akan mengkondisikannya ya, dan mengamankan jasadnya itu supaya tidak datang semut ya untuk mengerubunginya ya. Secara alami, secara naluri induknya bisa mengatasinya ya. Dan untuk sisa anaknya yang 2 ekor, saya tetap memberikan pakan seperti biasanya ya. Ini pur ayam, kemudian pakan bijian, gabah, millet ya, tetap saya kasih supaya mereka bisa memberikan variasi pakan untuk anaknya. Nah ini jantannya ya, seperti itu. Jadi doakan ya teman-teman semuanya, indukan ini tetap merawat anaknya sampai saya panen nanti ya. Itu berita buruknya, dari 3 ekor mati 1, dan berita baiknya semua telurnya menetas. Dan ada perkembangan dari produksi pertama hanya menetas 1, produksi kedua menetas semuanya ya, seperti itu. Dan seperti yang saya bilang, kita tidak bisa menjamin semua yang menetas itu akan hidup semuanya. Ada kalanya hidup sebagian atau hidup semuanya, bahkan bisa mati semuanya. Oke, demikian, salam sukses, salam sehat, tetap semangat untuk kita dalam beternak. Jos.